Gimana nyembuhin PCOS? Teman-teman, kita selalu mengingatkan bahwa PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Sebelum lanjut, silahkan follow terlebih dahulu ya. Jadi bahwa kondisi PCOS itu dikaitkan erat dengan kerentanan hiperandrogen. Jadi dia sangat berkaitan dengan hiperandrogen. Karena hiperandrogen inilah notis sedikit ya. Androgen itu hormon testosteron, hormon cowok maksudnya. Jadi hormon cowoknya tinggi, lebih tinggi dari kebutuhan normalnya. Kita ada hormon cowok tapi nggak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti bisa mengganggu ya. Nah, jadi kalau hiperandrogen itu terjadi maka dia bisa mengganggu daripada perkembangan atau pertumbuhan sel telur teman-teman ya. Kemudian juga teman-teman lebih banyak mendapatkan siklus anovulasi dibanding ovulasi. Nah, gejala utama yang pasti dirasakan oleh teman-teman PCOS biasanya menstruasinya tidak normal. Ada 4 indikator menstruasi itu dikatakan normal. 1, siklusnya harus berada di antara 21 sampai 35 hari. 2, lama dan sebentarnya menstruasi itu harus berada di antara 2 sampai 7 hari. Kemudian sedikit dan banyaknya darah yang keluar minimal 25 ml, kemudian yang paling banyak 85 ml. Karena itu nanti berkaitan dengan indikator menstruasi berat gitu ya. Kemudian yang terakhir, nyeri menstruasi yang normal dan abnormal. Kalau yang normal bagaimana nyerinya ya? Tidak sampai teman-teman membutuhkan bed rest, tidak sampai teman-teman tuh harus intinya nggak harus membutuhkan bed rest gitu, nggak mengganggu aktivitas gitu ya, salah satunya. Nah, jadi kalau di luar kategori atau indikator menstruasi normal tersebut, bisa dikatakan, mohon maaf gimana tadi lupa. Sorry guys. Jadi kalau intinya PCOS itu punya siklus menstruasi yang abnormal di luar dari indikator yang saya sebutkan tadi gitu ya. Oke, lanjut. Menstruasinya abnormal, kemudian pertumbuhan sel telurnya tidak normal gitu ya, nggak mau gede, nggak mau matang, nggak mau pecah gitu, nggak siap dibuahi gitu, ataupun siap dibuahi. Kalau dia nggak siap, maka kemungkinan terjadi keguguran itu lebih berisiko gitu, lebih tinggi gitu ya untuk PCOS. Nah, bagaimana menyembuhkan PCOS? Masuk. Karena PCOS ini ada sindromnya. Nah, polycystic ovarium ada sindromnya. Sindromnya ini berupa apa? Sindrom itu diartikan sebagai kumpulan dari gejala-gejala tertentu atau kumpulan dari penyakit-penyakit tertentu yang dia mengganggu metabolik sistem tubuh secara umum. Contohnya seperti apa? Resistensi insulin gitu ya. Kemudian masalah seliak, gangguan endokrin, hiperprolaktin, kemudian mungkin juga teman-teman ada autoimun gitu ya. Ada banyak kalau kita ngobrolin tentang inflamasi ya. Termasuk diantaranya psoriasis gitu ya, alergi juga, kemudian gangguan adrenal juga termasuk gitu. Nah, dari sindrom-sindrom itu gitu ya, itu kalau dia tinggi di atas normal atau abnormal gitu, dia bisa memicu yang namanya hiperandrogen. Nah, hiperandrogen inilah yang dikaitkan dengan kondisi PCOS. Jadi PCOS itu bukan satu penyakit yang dengan satu medical check up aja bisa mengetahui oh ini PCOS. Enggak, PCOS itu kumpulan dari gejala-gejala ya. Jadi kumpulan dari gejala-gejala. Nah, oleh sebab itu PCOS itu memang harus dibantu dengan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini menekan sindromnya itu. Ketika sindromnya itu ditekan, maka androgen itu akan turun. Ketika androgen itu turun, maka teman-teman akan mendapatkan siklus ovulasi lebih banyak. Artinya peluang untuk hamil itu lebih besar gitu ya. Kemudian pertumbuhan sel telur juga tidak akan terganggu. Artinya sel telur akan tumbuh secara normal, ukurannya normal, matang secara sempurna dan siap dibuahi. Begitu. Jadi kalau bertanya gimana nyembuhin PCOS, yaitu harus diturunkan atau ditekan si sindromnya itu. Sindrom itu harus ditekan dengan pola hidup sehat yang paling ampuh. Bahkan persentase keberhasilan hamil dengan pola hidup sehat itu tinggi banget guys, tinggi banget sampai 80 sampai 95%. Begitu ya. Itu bukan saya yang bilang tapi salah satu teman-teman medis ya. Salah satu teman medis dari SPOG juga. Begitu guys ya, untuk PCOS.
Jadi PCOS harus dibantu dengan pola hidup sehat. Sekalipun teman-teman sekarang sedang konsumsi obat konvensional pembesar sel telur atau lagi injeksi untuk pembesar sel telur, pematang sel telur gitu ya. Kemudian juga mau INSEM, mau IVF begitu. Pokoknya harus disertai, harus disupport, harus dibersamai dengan pola hidup sehat untuk menekan sindromnya itu. Karena banyak juga teman-teman itu mengalami kegagalan walaupun sudah konsumsi obat pembesar sel telur atau injeksinya gitu ya, ataupun teman-teman yang inseminasi banyak yang gagal gitu. Nah kalau misalnya udah mengalami kegagalan itu ya udah teman-teman ya harus dibantu dengan pola hidup sehat ya untuk menekan sindromnya. Begitu Kak Tilawah, dalam hal ini Kak Tilawah bisa banget dibantu dengan program healing tubuh kelas terapan ya. Ikuti aja meal plan step by step dari program kita. Kalau mau gabung langsung gabung lewat link yang sudah kita sediakan di profile kita, langsung pilih kelas rekomendasi kita, kelas GH Komplit ya. Bisa dibantu dengan program healing tubuh kelas terapan karena program kita sudah tervalidasi menghantarkan teman-teman dengan riwayat PCOS dan sel telur kecil bisa berhasil hamil secara alami tanpa obat, tanpa herbal dan tanpa suplemen ya.